Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan hari ini. Kita akan masih membahas tentang integral fungsi rasional. Ya, Bapak ulang kembali garis besarnya. Untuk integral fungsi rasional itu dibagi menjadi 4 bagian ya atau 4 bentuk. Ini sederhananya seperti ini ya. Yang pertama, jika fungsinya itu bentuk yang ke satu itu, yang ini fungsi linear tidak berulang. Nah, maksudnya ini X kurangi A itu linear. X kurangi B, X kurangi C ini linear. Dan tidak berulang, maksudnya kalau yang berulang itu X kurangi A, diulang kembali, X kurangi A, X kurangi A, ya. Nah, itu berulang. Kalau di sini kan A, B, C-nya berbeda. Nah, maka seperti yang sudah kita kerjakan bersama-sama di materi sebelumnya, maka ini pemisalannya cukup menuliskan A per X kurangi A ya. Untuk pecahan yang pertamanya, kemudian pecahan B-nya, pecahan C-nya ya seperti ini. Tidak ada masalah. Ini sudah kita pelajari bersama. Bentuk yang kedua, andaikan ada yang berulang. Kalau seperti ini adalah X kurangi A di sini berulang. X kurangi A itu kalau berulang 2 kali ya pangkat 2. Ya. Kalau berulang 3 kali ya berarti pangkat 3. Nah, ada perbedaan untuk parsial dari fungsi ini. Ya. Membaginya atau kita tuliskan bagian-bagiannya ini yang khusus yang berulang itu dimulai dari pangkat 1 dulu. Jadi A per X kurangi A. Maksudnya A per X kurangi A. Di sini ditambah B per X kurangi A kuadrat. Jadi seperti ini. Kalau pangkatnya 3 berarti nanti harus sampai X kurangi A pangkat 3 ya. Nah sekarang khusus untuk yang penyebutnya X kurangi B ini C. Nah jadi bentuk 1 dan bentuk 2 ini kalau kita perhatikan, kalau si penyebutnya X-nya berpangkat 1, maka di atasnya berpangkat 0. Ya kan ini konstanta. Ya, jadi konstanta itu X-nya berpangkat 0. Ya, jadi berselisih 1. Nah ini harus kita ketahui bersama karena bentuk yang ketiga ini. Bentuk ketiga ini ada bentuk kuadrat. Ya, pangkat 2. Andaikan pecahan pertamanya berbentuk X kurangi A, artinya ini berbentuk linear yang pertama ya, dan yang keduanya sukunya itu berpangkat 2. Nah, ini pemisalannya berbeda ya. Jadi kalau yang berpangkat 1 atasnya A atau berpangkat 0 si X-nya itu. Nah, namun untuk yang X kuadrat ini yang berderajat 2, maka pemisalannya harus berderajat 1. Dan ingat di sini harus sampai ke konstanta. Jadi nggak boleh BX per AX kuadrat plus BX plus C gitu ya, tanpa ada konstanta. Nah kalau penulisan ABC-nya boleh dengan huruf kapital ataupun non kapital. Di sini dibedakan dengan kapital itu supaya berbeda antara A kapital yang pembilang dengan A ya, yang bukan kapital di penyebut, maksudnya begitu aja. Nah bentuk yang keempat ini tidak terlihat ya bentuk 4-nya. Jika Gx-nya merupakan faktor fungsi kuadrat yang berbeda, misalnya di sini dua-duanya sukunya berpangkat 2. Ya, kalau di sini kan linear semuanya, di sini kuadrat dan linear. Di sini juga kuadrat linearnya, namun di sini yang berulang ya, dikasih 2 itu. Tapi kalau yang ketiga, ini linear, ini kuadrat yang tidak berulang. Nah, kalau di sini fungsi kuadrat dua-duanya tidak berulang. Nah, sehingga pemisalannya mesti berpangkat 1 dua-duanya. BX plus C pemisalannya. Boleh nggak AX tambah B? Boleh-boleh saja silahkan ya. Karena sama-sama konstanta. Ya. Nah, jadi yang terpenting ciri ataupun cara untuk fungsi rasional ini membaginya ke dalam suku-suku perbagiannya itu antara pembilang dan penyebutnya harus berderajat 1. Dan ingat juga bahwa untuk fungsi rasional ini pangkat pembilang harus lebih kecil dari penyebut.
Ini 2, ini 1 ya. Ini juga sama ya. Jadi si pangkat pembilang itu mesti lebih rendah pangkatnya daripada penyebutnya. Bagaimana Pak kalau ternyata sama? Misalnya untuk penyebutnya berpangkat 2, pembilangnya pun berpangkat 2. Nah, itu mesti disederhanakan ya. Apalagi pangkatnya lebih tinggi gitu. Itu pun harus disederhanakan. Nanti ya ada contoh bagaimana cara menyederhanakan. Kita coba bahas satu persatu untuk mengingatkan kembali. Nah, sebelum kita mengerjakan fungsi pecah ini, Bapak berikan biasanya di fungsi rasional itu ada bagian-bagian integral yang memang berulang. Maksudnya hasilnya ya. Jadi kalau ada bentuk pertama, misalnya bentuknya dx per ax plus b. Nah, ini langsung aja ya. 1 per a ln harga mutlak ax plus b ditambah konstanta. Jadi maksudnya kalau misalnya di sini ada 2x tambah 3, nah kita tidak usah pusing-pusing lagi menentukan hasil integralnya. Ya dilihat saja 1 per berapa? Ya, per berapanya itu dilihat dari koefisien x ya. Kalau koefisien x-nya 5 ya 1/5 ya. Kalau koefisien x-nya 10 ya per 10 ya. Kemudian ln ya harga mutlak dari fungsinya ya, fungsi dari penyebut ini ya. Jadi nggak usah bingung memisalkan lagi, bingung dengan integral apa kalau bentuknya bentuk dx per ax plus b. Nah, itu sudah langsung 1 per a ln dari fungsi itu. Atau bentuk yang kedua, si fungsi pembilang itu merupakan turunan ya pertama dari penyebutnya. Nah, ini juga sudah bisa langsung hasilnya itu ln harga mutlak ya dari fungsi fx ya tambah c. Nah, kalau Anda nanti penasaran, ini dicoba ya. Bikin contoh soal yang memang kasusnya seperti ini. Kemudian yang nomor 3, andaikan bentuknya du per u kuadrat tambah a kuadrat. Boleh dx? Boleh dx. Nah, misalnya e kuadrat tambah a kuadrat. Nah, ini adalah hasilnya arcus ya, arcus tangen. Inverse ya, kalau arcus tangen itu inverse dari tangen. Nah, jadi 1 per a-nya itu adalah dari a kuadrat. Misalnya, kalau si soalnya itu integral dx per e kuadrat ditambah 4 kuadrat misalnya ya, atau tambah 16 gitu ya. Nah, berarti si 16 itu diakarkan ya, gitu, diakarkan menjadi 1 per 4. Bagaimana Pak kalau soalnya itu misalnya u kuadrat ditambah 5 tanpa kuadrat? Ya dibikin aja akar 5 kuadrat ya, sama saja seperti itu ya. Jadi ini hasilnya 1 per a itu konstantanya, arcus tangen u-nya fungsi yang nanti diketahui, per a-nya ditambah c. Bentuk yang keempat yaitu integral dari du per u kuadrat dikurangi a kuadrat. Ini berbeda ya, kalau yang pertama tambah di sini kurang. Maka ini menjadi 1 per 2a, ini lihat koefisien ini, langsung ln u dikurangi a per u ditambah a. Ya, jadi keempat ini sebenarnya bisa dibuktikan, hanya itu di bahasan lain ya. Jadi kalau di hari ini Bapak menekankan pada fungsi rasionalnya. Nah, contoh. Integral 9x kurangi 1 per x tambah 3 kali 2x dikurangi 1. Nah, ini bentuk kedua suku ini dari penyebutnya dua-duanya linear ya. Nah, sehingga ini bisa langsung suku pertamanya menjadi a per x tambah 3, kemudian suku keduanya b per 2x kurangi 1. Ingat bahwa pangkatnya di sini mesti berselisih 1. Karena di sini
penyebutnya berpangkat 1, maka pembilangnya hanya konstanta saja ya. Gitu. Nah, jadi kita misalkan yang 9x kurangi 1 per x tambah 3 dikali 2x kurangi 1 itu bentuknya ini ya. Nah, jadi di sini kita akan mencari nilai A dan B kalau Bapak pakai cara pemisalan aja ya. Nah, langkah pertama ya kalikan si ruas kiri dan ruas kanannya atau pembilang dan penyebutnya mesti sama ya. Jadi kalau ini dikalikan, ini A-nya dikalikan 2x kurangi 1, si B-nya dikalikan dengan x tambah 3. Nah, jadi si penyebutnya berarti sudah sama ya di situ. Nah, ketemu bentuknya seperti ini. Nah, kemudian gunakan pemisalan X. Pemisalan X itu ambil pembuat 0 dari masing-masing ini. Kalau 2x kurangi 3, ya pembuat 0-nya setengah. Ya, ini. Kalau x tambah 3, ya pembuat 0-nya negatif 3. Ya. Nah, jadi ini kita substitusi ke ruas kiri. 9 kali negatif 3 kurangi 1 sama dengan ganti x-nya dengan 3. Ya. Ini ditulis. Jadi 2 kali negatif 3 kurang 1 ditambah B, X-nya negatif 3 tambah 3 kan ini 0 ya. Nah, jadi B kali 0, B0 ya, bukan B0. Nah, ini kita operasikan. 2 kali negatif 3, negatif 6, kurangi 1, negatif 7 ya. Nah, ini 9 kali negatif 3, negatif 27, kurangi 1 jadi negatif 28. Nah, sehingga ketemu negatif 28 sama dengan negatif 7A, jadi A-nya 4. Demikian juga untuk pemisalan yang kedua, dengan mengambil X sama dengan setengah, pembuat 0 dari sini, dengan cara yang sama, kita temukan nilai B-nya 1. Nah, sehingga bentuk yang 9X kurangi 1 per X tambah 3 kali 2X kurangi 1 itu yang tadinya A per X tambah 3, A-nya ganti dengan 4, ya, B-nya ganti dengan 1. Nah, jadi kalau kita mencari bentuk integral ini yang 9x kurangi 1 per x tambah 3 dikali 2x kurangi 1 sama aja dengan mengintegralkan ruas kanan. Nah, ruas kanan ini kan 4 per x tambah 3. Ini langsung berarti 4 ln harga mutlak x tambah 3. Kalau ini ditambah ln 2x kurangi 1. Hanya ada duanya berarti muncul setengah ya. Nah, jadi ini pakai teori ini nih ya. Kalau A-nya 2 berarti jadi muncul setengah. Kalau X-nya 1 mau koefisien X-nya 1 ya tetap aja ya. Nah, jadi ini penggunaan rumus dasar bentuk ke-1. Kita lanjut ke yang kedua. Nah, di sini contoh yang kedua berulang. Jadi X kurangi 2 kuadrat kali X tambah 4. Nah, jadi berulangnya di sini ada X per berderajat 1 dulu, nah, kemudian berulangnya berderajat 2 dulu, ditambah sisanya ini X tambah 4. Di sini tanpa ada X tambah apa gitu ya, misalnya di sini ada CX tambah D, tidak kan ya, karena berpangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Kenapa di sini berpangkatnya 2? Ini mah berulang ya, memang 2 tapi berulang. Berbeda dengan yang pangkat 2 mandiri. Nah, jadi ini pemisalannya ruas kirinya X per X kurangi 2 kuadrat kali X tambah 4. Ruas kanannya A per X kurangi 2 ditambah B per X kurangi 2 kuadrat ditambah C per X tambah 4. Nah, ini caranya sama dengan pemisalan. Ini kalau Bapak gunakan cara eliminasi substitusi nggak apa-apa ya, supaya lebih variatif gitu. Tapi Bapak tidak membahasnya sehingga ketemulah ya nilai B-nya, nilai A-nya, nilai C-nya. Nah, sehingga ketemu ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Nah, yang jadi unik itu nilai A-nya itu adalah ln, ini sudah tahu tadi bentuknya. Yang kedua, nah ini merupakan selisih 1 nih. Jadi X kuadrat, nah di sini X. Jadi ini kalau diturunkan ini menjadi per 2X ya. Jadi X kuadrat itu menjadi per 2. Nah, sehingga si negatif 26 per 27 itu dibagi 2 lagi. Jadi hasilnya min 26 per 17 kali 2. 2 itu dari sini kalau diturunkan. Ini bentuknya bentuk
bentuk yang ini nih. F aksen X per X, Fx ya. Jadi hasilnya ln ini ya. Kalau ada konstanta ya, itu menjadikan bentuk yang umum. Nah, jadi ini sudah. Nah, ini 2/17 itu konstanta. Kemudian bentuk penyebutnya di sini X kuadrat tambah 1. Nah, kan kita bingung tuh kalau ini kita integralkan itu seperti apa? Ya, 2/17-nya kita keluarkan dulu, yang di dalamnya integral dari X kuadrat tambah 1-nya pembilang, penyebut, si dx-nya di penyebutnya. Nah, ini bentuk trigonometri, ya, bentuk yang ketiga ini, ya. Jadi muncul arcus tangen, ya. Ya, makanya Bapak tadi mendahulukan bentuk umum, bentuk integral yang biasa kita gunakan. Itu sudah. Sekarang contoh 4. Bentuknya 2x tambah 6, penyebutnya x kuadrat tambah 3 kali x kuadrat tambah 1. Ini nggak bisa difaktorkan dua-duanya. Nah, sehingga pemisalannya harus linear bentuk pembilangnya, karena penyebutnya berbentuk kuadrat ya. Diingat seperti itu. Jadi kalau yang suku pertamanya si penyebutnya x kuadrat tambah 3, maka pembilangnya ax tambah b. Nah, kalau penyebut yang keduanya x kuadrat tambah 1, maka di atasnya cx tambah d. Dan juga sama ya caranya seperti yang sudah-sudah. Ini ruas kirinya, ini ruas kanannya. Jadi si ax tambah b-nya dikali x kuadrat tambah 1. Ini ya. Kalau yang cx tambah d-nya dikali x kuadrat tambah 3. Ini ya, sudah. Jadi penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya. Berarti ruas kirinya 2x tambah 6. Ruas kanannya ax tambah b kali x kuadrat tambah 1 ditambah cx tambah d kali x kuadrat tambah 3. Dengan cara pemisalan lagi, silahkan cari ya. Sehingga ketemu nilai A, B, C, D-nya ya, kan gitu. Kalau bentuknya sudah seperti ini ya, tinggal diintegralkan aja ya. Itu tinggal diintegralkan saja. Nah, jadi bentuk umumnya ini tinggal dilihat ke bentuk integral yang 4 tadi ya. Nah, ini tugasnya atau latihannya, mohon dicari. Ini sama ya, ada 3 tuh. Tapi linear semua nih ya. Linear. Jadi nanti pemisalannya apa? A per 2x kurang 5 ditambah B per x tambah 8 tambah C per 3x kurangi 2. Kalau di sini ada yang berulang, ya, sama seperti contoh tadi, dilihat lagi. Ini juga berulang. Nah, kalau ini berulangnya dua-duanya, gimana tuh? Nah, sama aja, ya, sama aja. Kalau ini berulangnya 1, berarti ini kan awalnya 5x kurangi 8. Yang suku keduanya 5x kurangi 8 kuadrat. Ini juga sama, nanti harus berulang dua-duanya. Untuk yang keempat, di sini ada 2 suku yang penyebutnya itu pertama sukunya berpangkat 1, yang kedua ini berpangkat 2 ya. Nah, jadi ini dalam hal pemisalan saja. Itu bagaimana tuh? Berarti A per X tambah 3 ditambah B X plus C gitu kan ya. Dengan catatan yang ini nggak bisa difaktorkan. Kalau memang ini bisa difaktorkan menjadi linear ya, bentuknya konstanta aja ya. Untuk nomor 5, ini dua-duanya ya, dua-duanya berpangkat 2 atau berbentuk kuadrat. Nah, jadi ini nomor 5 itu contohnya seperti yang contoh 4 ini ya. Bisa dilakukan ya, silahkan dicoba. Nah, untuk yang nomor 6, di sini x pangkat 3 tambah x kuadrat. Ini pembilangnya, penyebutnya x kuadrat. Ini ada hal yang berbeda. Berbedanya itu begini. Kalau kita perhatikan ini pangkat pembilangnya lebih
sedikit, lebih kecil daripada penyebutnya. Ini berpangkat 1. Ini kalau dikalikan berpangkat 3 ya. Ini berpangkat 1. Ini kalau dikalikan berpangkat 3 juga. Ini pangkat 4. Ya, ini atasnya pangkat 1. Apalagi ini. Ya, nomor 4. Ini konstanta berpangkat 0. Nah, bawahnya pangkat 3. Maksudnya pangkat 3 itu X kali 5X kuadrat ya. Ini pangkat 4 tuh. Nah, kalau di sini khususon ya untuk nomor 6 itu pangkat pembilang ternyata lebih besar daripada penyebutnya. Nah, kalau menemukan fungsi rasional seperti ini, ya, jadi yang pertama itu si pangkat pembilang lebih tinggi daripada penyebutnya, atau kalaupun sama, ya, itu harus kita sederhanakan dulu. Sederhanakannya dengan cara apa? Ya dibagi kurung aja. Ya dibagi kurung, jangan dibagi korong. Nah, si Bapak mah jorok kayak korong-korongan. Nah, di sini ya, caranya gini. Nah, kita punya permasalahan tadi, X pangkat 3 tambah X kuadrat per X kuadrat tambah 5X tambah 6. Gunakan cara bagi kurung di sini ya. Bagi kurung tersusun seperti halnya kita membagi waktu di SD ya, misalnya 100 dibagi 3 misalnya ya. Nah, ini juga sama. Jadi X pangkat 3 ditambah X kuadrat. Nah, ini kita lakukan bagi kurung. Ya, ini pembaginya X kuadrat ditambah 5X tambah 6. Caranya begini. Kita lihat pangkat yang tertingginya itu X pangkat 3. Kemudian kita bagi dengan pangkat yang tertingginya juga X kuadrat. Nah, jadi yang harus kita perhatikan itu saja. Bagaimana X pangkat 3 kita bagi menjadi X kuadrat. Nah, tentunya hasilnya X ya. Nah, jadi langkah pertama kita sudah mendapatkan nilai X. Kalikan X kali X kuadrat, X pangkat 3. X kali 5X, 5X kuadrat. X kali 6, tambah 6X. Ya. Nah, langkah berikutnya tinggal mengurangi. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3, ini habis. X kuadrat dikurangi 5X kuadrat. Berarti 1 dikurangi 5. Ya, berarti negatif 4 X kuadrat. Ini ada 0, ada 0X. Ya. Jadi 0 dikurangi 6, itu negatif 6X. Ini udah ya, jadi kita menghasilkan nilai X, ada sisanya yaitu negatif 4X kuadrat dikurangi 6X. Nah, selanjutnya kita fokus pada negatif 4X kuadrat. Ya, dibagi X kuadrat. Nah, jadi berapa hasilnya? Negatif 4X kuadrat dibagi X kuadrat itu ya negatif 4 ya. Jadi kita taruh negatif 4 di sini. Negatif 4, kemudian kita kalikan. Negatif 4 kali X kuadrat. Negatif 4X kuadrat. Negatif 4 kali 5X. Negatif 20X. Negatif 4 kali 6. Negatif 24. Kurangi. Negatif 4X kuadrat dikurangi negatif 4X kuadrat. No, habis ya. Negatif 6X dikurangi negatif 20X. Berarti kan sama aja dengan negatif 6 dikurangi 20. Negatif 20. Berarti negatif 6 tambah. Ya, tambah 20. Negatif 6 tambah 20 berarti 14X. Di sini ada 0 konstantanya. 0 dikurangi negatif 24. Jadi positif 24. Nah, jadi pembagian X pangkat 3 ditambah X kuadrat dibagi oleh X kuadrat tambah 5X tambah 6 itu hasil baginya X kurangi 4. Sisanya 14X tambah 24. Nah, sehingga kita tuliskan begini. Jadi ini adalah hasil baginya X kurangi 4 ya, ini. Kemudian ditambah sisa baginya 14X tambah 24 per pembaginya. Nah, jadi kalau ada soal integral dari fungsi ruas kiri ini sama dengan integral fungsi dari ruas kanan. Bagaimana cara mengintegralkannya untuk yang ruas kanan itu? Ya, ini tinggal integral bagiannya saja. Integral dari X setengah X kuadrat. Integral dari 4 berarti 4X gitu kan ya. Bagaimana Pak untuk yang integral 14X tambah 24 per X kuadrat tambah 5X tambah 6?
Ya, dimisalkan lagi seperti tadi, kebetulan X kuadrat tambah 5X tambah 6 ini bisa kita faktorkan. Ya, faktornya berapa? Ya, X tambah 2 kali X tambah 3. Nah, nanti bentuk lagi. Ya, pakai bentuk yang pemisalan tadi. Jadi A per suku pertamanya X tambah 3 ditambah B per X tambah 2. Ya, jadi seperti itu. Ini adalah caranya. Silakan anak-anakku sekalian, tugas dari Bapak menyediakan 6 soal. Kalau masih pusing, berarti video ini mesti Anda putar kembali, pelajari kembali. Andaikan memang sudah diputar 7 kali masih pusing, masih keliling, Anda diskusi dengan teman. Kalau diskusi dengan teman tidak menemukan jawaban, silakan hubungi Bapak kembali ya. Selamat berlatih, karena memang kuliah hari ini harus online. Jadi ya kita nurut ya, kuliahnya online seperti itu. Selamat mencoba anak-anakku sekalian, pasti bisa kalau kita sungguh-sungguh ya. Manjada wajada lamun kayang tangtu parang, kalau bersungguh-sungguh pasti kita akan bisa ya. Ya, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.